Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat selalu. Amin. Amin. Laga pertama sepak bola Timnas Indonesia di SEA Games akan segera berlangsung yaitu melawan Filipina. Betul. Bro Ipung, kira-kira bagaimana nih laga Indonesia melawan Filipina? Ya, memang kan kalau kita melihat pada komposisi tim-tim yang tergabung di grup A, ini kita sih bisa memprediksikan atau mempunyai analisa bahwa ada dua kekuatan yang bisa menggoyang tim kita, yaitu di Kamboja sebagai tuan rumah dan Filipina yang belakangan juga sudah mulai menunjukkan apa ya permainan yang juga kinerja permainan yang lebih baik. Nah, apalagi Indonesia di pertandingan pertama itu justru yang dilawan adalah salah satu tim kuat di grup A ini yaitu Filipina. Dan biasanya di pertandingan pertama itu tentu bukanlah pertandingan yang mudah. Hmm, Karena saat itu para pemain kita juga pemain-pemain dari Filipina itu juga dalam proses adaptasi dengan lapangan, dengan cuaca Kamboja yang saat ini juga super panas, dan apalagi beberapa pemain Indonesia juga sepertinya ya agak butuh waktu juga untuk melakukan aklimatisasi udara atau aklimatisasi cuaca gitu loh. Seperti Marcelino Ferdinand. Saat ini di Belgia kondisi atau cuacanya berkisar antara 15 sampai 8 derajat 8 sampai 15 derajat Celcius. Sementara bertanding di Kamboja dia harus beradaptasi dengan cuaca yang sampai 38 derajat. Begitu juga dengan Pratama Arhan. Tapi itu semua bukan halangan tentunya pasti karena mereka toh juga dalam hal ini punya label sebagai pemain-pemain profesional dan punya cara untuk bisa mulai melakukan aklimatisasi cuaca. Dan kita tahu bahwa Filipina untuk gelaran kali ini mereka juga menargetkan emas sehingga 1 minggu sebelum gelaran ini dilakukan mereka sudah ada di Kamboja. Jadi hmm, proses adaptasi mereka justru lebih panjang ya ketimbang hmm. timnas kita, gitu loh bro. Ya, ya, ya. Nah, kemudian kira-kira bagaimana Indonesia akan menghadapi Filipina? Apakah mulai menyerang atau seperti apa nih, Bro? Iya, kalau kita merujuk pada gaya permainan Indra Safri yang dulu-dulu, Indra Safri sangat mempercayai gaya permainan yang lebih pada penguasaan bola. Hmm, Mereka Indra Safri tidak terlalu percaya dengan gaya permainan transisi yang biasa dilakukan oleh STY. Nah, hmm, dengan demikian mungkin saya bisa menganalisa bahwa dari sejak menit awal tentu timnas kita akan berusaha mencari peluang, mencari katakanlah sudah mulai merebut bola. Nah, dan dari situlah mulai dilakukan jalinan-jalinan serangan. hmm. Sehingga dengan agregat penguasaan bola yang lebih banyak diharapkan bahwa peluang yang diciptakan oleh pemain-pemain kita juga akan lebih banyak. Sehingga inilah yang akan dimanfaatkan oleh pemain-pemain kita dengan penguasaan bola yang lebih banyak, penetrasi yang lebih dalam, itu yang dicoba dilakukan oleh skuadnya Indra Safri, bro. Ya ada yang bilang di komentar katanya, biasanya kalau di bawah asuhan Indra Safri, di belakang gocek-gocek dikit langsung tendang ke depan gitu. Apakah Nah, itu kira-kira yang masih seperti itu? gini, itu biasa terjadi kalau Indonesia menghadapi pressure kuat dari tim lawan. Hmm, Itu yang sepertinya jalan pintas yang sering dilakukan. Mereka ketika build up serangan dari awal sudah mulai diganggu oleh pressure-pressure dari pemain lawan, yang kita takutkan adalah mereka pemain-pemain belakang mengambil jalan pintas untuk segera memotong aliran bola tanpa melalui ini lapangan tengah. hmm, Nah, ini yang menjadi apa pertahanan atau model serangan kita lebih mudah diantisipasi karena yaitu tadi tidak punya struktur serangan bangunan serangan yang dimulai dari awal hmm, dengan cara-cara yang lebih terorganisir. hmm, Kalau serangan hanya melewati garis tengah itu lebih gampang untuk dinetralisir, bro. hmm, hmm. Ya artinya kita belum lihat ya seperti apa permainan dari timnya Indra Safri, tapi kira-kira Ya, seperti itu ya yang akan ya, terjadi.
Saya sih merujukannya pada ini ya, 2019 kan Indra Safri juga pernah membawa timnas kita menjadi finalis di SEA Games ya. Mhm. Saat itu walaupun hanya menjadi runner up, tapi paling tidak ini juga menjadi gambaran bahwa mungkin tidak jauh-jauh dari situ pola permainan dilakukan oleh Indra Safri. Karena Indra Safri sangat ini ya, sangat menekankan pada sisi permainan dengan penguasaan bola. Hmm. Makanya tidak heran dia juga sangat membutuhkan lini depan atau lini tengah yang sangat kuat dalam penguasaan bola, dan itu ada di diri Beckham Putra dan Marcelino Ferdinand. Hmm. Ini makanya, dan dia juga karena melihat bahwa yang dibawa adalah 20, hanya 20 pemain, makanya Indra Safri sangat membutuhkan pemain-pemain yang versatil. Artinya pemain-pemain yang mampu bermain di berbagai posisi. Hmm. Sebagai contoh, Rio Fahmi. Rio Fahmi ini bisa bermain di sebagai bek kanan, bisa bermain sebagai gelandang bertahan, bahkan dia juga bisa bermain sebagai sayap kiri. Hmm. Begitu juga Fajar Fatur Rahman. Alfrianda Dewangga. Alfrianda Dewangga bisa bermain di kiri, bahkan dia juga bisa bermain di lapangan tengah. Itu adalah cara Indra Safri untuk ini ya, mengakali jumlah yang cuma 20 pemain ini. Makanya Hmm. dia butuh pemain-pemain versatil yang kata boleh dibilang multi purpose player lah gitu loh. Hmm. Yang Hmm. bisa dimainkan di segala posisi gitu, Bro. Oke. Nah, untuk melawan Filipina nanti, kira-kira siapa aja yang akan diturunkan, Bro? Saya sih melihat Hernando Ari tetap Hernando Ari pilihan utama. Kemudian di depan kita lihat ada Ferrari, ada Rizky Ridho, di situ ada Pratama Arhan di kanan. Kemungkinan kalau nggak Fajar Fatur Rahman bisa Rio Fahmi. Di tengah ada Beckham, Marcelino, kemudian di depan ada Irfan Jauhari. Dan itu rasa-rasanya Witan juga mungkin akan diturunkan ya. Mhm. Nah, saya pikir formasinya yang akan diturunkan tidak jauh dari pemain-pemain yang saya sebutkan tadi. Hmm. Walaupun tidak tertutup kemungkinan ada perubahan-perubahan, saya juga melihat ada kans dari Alfreanda Dewangga karena Alfreanda Dewangga belakangan sudah mulai menunjukkan kinerja yang baik di klub. Dan Hmm. ini adalah momen kebangkitan. Saya pikir harusnya ini dimanfaatkan oleh Alfreanda Dewangga untuk sebagai momen kebangkitan. Hmm. Bahwa dia masih punya potensi, dia belum habis. Gitu Hmm. loh, Bro. Ya, kalau kita biasanya di laga-laga yang lalu ketika STY jadi pelatih utama, itu kita akan sulit menebak siapa yang akan diturunkan. Apakah kali ini kita bisa dengan mudah menebak siapa yang akan diturunkan? Ya, memang kalau kita melihat pada formasi yang mungkin akan diturunkan, apakah akan ada perubahan-perubahan yang signifikan di pertandingan berikutnya? Saya pikir Indra Safri akan melihat pada hasil dari pertandingan di laga awal melawan Filipina. Hmm. Kalau hasilnya positif, tentu Indra Safri lebih punya keberanian, lebih punya ini kepercayaan diri untuk bisa menurunkan formasi yang berbeda melawan pemain yang berbeda, melawan tim yang berbeda. Hmm. Nah, memang sebaiknya sih kalau saya pikir uh, kalau kita rujukannya adalah statement Indra Safri bahwa pemain yang dia bawa adalah semua adalah pemain inti, artinya Indra Safri tidak punya ketergantungan pada satu atau dua tiga pemain. Hmm. Artinya dia siap menurunkan semua pemain bila diperlukan, dan dia juga melihat pada situasi dan kondisi terkini pada saat Hmm. dan melihat pada lawan yang akan dihadapi. Itu Hmm. seharusnya yang seperti itulah yang kita inginkan. Hmm. Karena lagi-lagi ini sebuah turnamen yang sifatnya kompetisi. Artinya dibutuhkan kebugaran, dibutuhkan tingkat level konsentrasi yang bagus, dan itu tidak bisa hanya dicapai oleh satu dua tiga pemain. Itu Hmm. harus bisa secara tim 20 pemain ini mulai bersinergi di Ya. sejak awal. Itu loh, Bro. Bro, apakah hasil uji coba timnas kita dengan Lebanon kemarin bisa dijadikan patokan? Ya, lagi-lagi kalau uji coba kan memang itu caranya pelatih untuk menemukan formasi yang paling ideal menurut Mhm. mereka. Mhm. Nah, kalau tentu formasi-formasi ini kan sifatnya eksperimental sebetulnya. Mhm. Tapi dari sebuah eksperimental yang dilakukan dalam pertandingan uji coba, tentu pelatih punya gambaran atau punya standar baku yang akan dia turunkan.
Nah, Hmm. kalau kita melihat bahwa melawan Libanon kita bisa menang kemudian kalah, kalah kemudian menang, itu kan Mhm. juga sebuah hasil yang boleh dibilang bagus gitu loh untuk Mhm. ukuran eh, tim yang mungkin dibentuknya juga tidak terlalu panjang karena memang Mhm. kondisi saat ini juga tidak membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk melakukan TC. Mhm. Nah, artinya kalau kita melihat pada rujukannya melawan Libanon, saya pikir ini sebuah langkah yang bagus ya bahwa Mhm. apa yang ditunjukkan melawan Libanon bisa saja nanti punya grafik yang lebih menaik pada saat melawan Filipina. Dan kita Mhm. harapkan pemain di pertandingan pertama tidak demam panggung gitu loh, Bro. Mhm. 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 Oke, kalau kira-kira hasil akhirnya Indonesia menang atau kira-kira kalau menang berapa gol? Saya berharap sangat berharap ya Indonesia melihat pada komposisi grup A di mana Indonesia diuntungkan dengan hasil pengundian, Hmm. ya minimal Indonesia harus bisa sampai ke semifinal. Itu minimal. Mhm. Dan memang target yang paling objektif adalah Indonesia juara kali ini gitu loh. Mhm. Nah, melihat di pertandingan pertama ada bagusnya kita langsung ngegas melawan tim yang cukup kuat dalam hal ini Filipina. Saya punya prediksi Indonesia bisa menang antara 1-2 gol gitu loh, Bro. Oh, unggul 1-2 gol ya. Oke. Iya, Jadi dapat 3 poin plus dapat. dapat Betul. selisih gol juga. Iya. Oke, Sobat Bola. Kalau menurut Sobat sendiri kira-kira gimana nanti laganya Indonesia melawan Filipina? Akankah Indonesia berhasil memenangkan laga ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Oke, thank you, Bro.